Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang rilis pada tahun 2020, yaitu dari sebuah film yang berjudul Lost Bullet. Film kita kali ini menceritakan tentang seorang napi yang direkrut polisi sebagai mekanik perakit mobil untuk melawan penjahat jalanan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang mekanik bernama Lino sedang memperbaiki mobilnya. Kemudian Lino menjemput adiknya yang bernama Quentin. Mereka ingin merampok uang $10.000 di toko perhiasan untuk Quentin membayar hutang. Setelah semua siap, Lino memacu kecepatan mobilnya hingga menembus 4 dinding beton. Namun sialnya sabuk pengamannya terkunci sehingga polisi berhasil menangkapnya, sedangkan Quentin berhasil kabur dari sana. Beberapa saat berlalu, kepala polisi bernama Moss bersama kapten bernama Seros tiba di penjara. Setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan foto mobilnya, Seros menawarkan Lino pekerjaan sebagai mekanik untuk memperkuat mobil para polisi agar bisa menabrak para penjahat jalanan. Kemudian terlihat Seros bersama rekannya bernama Julie mengejar sebuah mobil. Namun rekannya yang lain bernama Areski dan Marco menabrak mobil tersangka dari depan, hingga kedua tersangka pun tewas seketika. Carlos mendapatkan sebuah barang bukti, sedangkan Seros menemukan sebuah alat mobil yang terlepas di sana. Di saat Lino memperbaiki mobil, Seros bersama yang lainnya kembali ke markas karena misi mereka telah berhasil. Areski mengajaknya untuk berpesta, namun Seros berpikir tentang misi mereka yang terus diketahui musuh. Seros pun curiga kalau ada pengkhianat di dalam timnya. Areski langsung mengatakan kalau Seros terlalu berlebihan dalam berpikir. Di luar CCTV terlihat Julia terus mengawasi jika ada masalah yang terjadi. Lino ingin berbicara namun Julia menolaknya. Lino terus memperbaiki mobil agar tidak ada kesalahan apapun jika dikendarai. Esok harinya Seros mengajak Lino pergi ke garasi impian. Lino tampak terkejut melihat banyak mobil mewah di sana, dan yang membuatnya lebih terkejut adalah Seros memberikan surat kebebasan untuk dirinya. Kemudian Seros memperlihatkan alat yang dia dapat dari mobil tersangka. Seros juga mengetahui kalau malam itu Lino tidak sendirian. Akhirnya Lino mengatakan bahwa Quentin adalah adiknya. Seros menjelaskan kalau ia tidak mengincar Quentin, melainkan atasan Quentin yang memperkerjakannya. Lanjut mereka pergi ke tempat kerja Quentin. Seros ingin menunggu Areski tiba, akan tetapi Lino masuk lebih dulu sendirian. Di sini dua atasan Quentin bernama Jack dan Cap muncul di sana. Untungnya Seros juga tiba tepat waktu. Ketika Areski dan Marco tiba di sana, Seros langsung memasukkan Quentin ke dalam mobil. Tiba-tiba Areski menembak Seros hingga tewas. Melihat kejadian itu, Lino menembak Areski dan berusaha kabur dari sana. Terlihat Lino pergi ke pertokoan di dekat pengisian bahan bakar untuk menghubungi Julia. Namun beberapa anak buah Areski berada di sana dan menangkapnya. Sedangkan Jack dan Cap membakar Seros bersama mobilnya untuk menghilangkan jejak. Kembali ke Lino, saat di kantor ia meminta polisi bernama Bruno menghubungi Julia. Ketika berada di ruangan interogasi, tiba-tiba yang muncul hanyalah Areski. Areski meminta Lino untuk berbohong kalau ada beberapa orang bersenjata yang datang membunuh Seros. Areski juga mendengarkan rekaman panggilan Seros yang menyebutkan kalau Lino bersama Seros sebelum dia terbunuh. Lino hanya bisa diam, ia tidak bisa berbuat apapun karena tidak memiliki bukti. Lanjut Areski meminta Bruno untuk terus mengawasi Lino. Dari kamera CCTV terlihat Lino berusaha melepaskan borgolnya. Melihat Lino hampir berhasil melepasnya, Bruno bergegas pergi untuk mencegatnya, namun Lino berhasil memukulnya hingga pingsan dan menghajar polisi lain hingga ia berhasil kabur dari sana.
Di tempat kejadian, Mouse melihat mayat Zeros yang terbakar. Di sini Areski memfitnah Lino sebagai tersangkanya kepada Mouse. Areski pun mengatakan ia bisa memperbaiki semuanya. Namun terlihat Mouse tidak ingin menugaskan Areski, sedangkan Marco sangat gelisah tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Areski. Areski meyakinkan Marco bahwa ini adalah demi keselamatan mereka berdua. Berpindah ke Julia, ia masih merasa syok karena kejadian yang menimpa Zeros. Tiba-tiba Lino muncul di markas. Ia memberitahu kalau yang membunuh Zeros adalah Areski. Saat itu Julia ingin menangkapnya. Namun Lino berhasil memborgolnya dan mengatakan bahwa yang terbakar bukanlah mobil milik Zeros. Setelah kejadian itu, terlihat Mouse terus bertanya apa yang terjadi. Areski muncul dan membawa Julia ke sebuah ruangan. Julia pun menjelaskan kalau Lino menuduh Areski. Di sini Areski berusaha meyakinkan Julia kalau Lino telah mempermainkannya. Di sisi lain terlihat Lino kembali ke tempat Jack untuk mencari tahu di mana keberadaan mobil Zeros. Namun Cap menangkapnya saat ingin mengambil amunisi senjata. Kembali ke Areski, ketika melihat mobilnya disita, Areski pun menghampiri Mouse. Mouse membubarkan timnya dan meminta Areski untuk tidak lagi melacak Lino. Sedangkan Marco mendapatkan telepon dari Jack yang mengatakan kalau Lino sudah bersama mereka. Marco pun langsung memanggil Areski untuk memberitahukan informasinya. Berpindah ke Lino, saat tertangkap ia memberitahu bahwa yang terbakar bukanlah mobil milik Zeros. Kemudian saat Jack ingin berangkat, Quentin mengemudikan mobilnya berjalan mundur hingga menabrak, sedangkan Jack terlempar hingga pingsan. Di jalan, Quentin meminta Lino untuk mengambil semua uang dan narkoba di sana. Awalnya Lino menolak hingga akhirnya Quentin mengatakan kalau mobil Zeros disembunyikan olehnya. Di markas terlihat Areski dan Marco telah tiba. Namun Areski langsung menembak Jack karena kelalaiannya. Saat Cap berusaha kabur, Marco pun mengejarnya. Cap memberitahu bahwa mereka tidak membakar mobil Zeros yang asli, namun Jack menyimpan mobilnya di dekat markas. Setelah mendengar semuanya, Marco tetap membunuh Cap dengan brutal. Berpindah ke Jeb, setelah mengecek mobilnya, ia memberitahu Julia bahwa memang benar ini bukan mobil milik Zeros. Julia ingin memberitahu Mouse, namun Mouse mendapat kabar bahwa Lino kembali membunuh 2 orang lagi. Ketika Marco keluar membawa senjata, Areski bertanya apakah Cap mengatakan sesuatu. Akan tetapi Marco pun tidak memberitahunya tentang mobil Zeros. Berpindah ke Julia yang berbicara dengan Lino lewat telepon. Lino memberitahu bahwa ia tidak membunuh Jack dan Cap. Lino meminta Julia untuk menemuinya di tempat pertama mereka bertemu. Setelah tiba di lokasi, terlihat beberapa anak buah Areski juga mengikutinya. Untungnya dengan bantuan Quentin, Julia berhasil menghilangkan jejak dari anak buah Areski. Di sini Quentin menjelaskan semua tentang kejadian Areski membunuh Zeros. Lanjut Lino memberikan 2 pilihan. Menangkap dan membiarkan Areski membunuh mereka dengan rasa bersalah, atau membiarkan mereka mencari semua bukti kejahatan Areski untuk mengungkap semuanya. Di sisi lain, Mouse yang melihat mayat Cap dengan wajah hancur mengatakan kalau Lino sudah gila. Kembali ke Julia, ketika melihat mobil anak buah Areski, ia meminta Lino dan Quentin pergi lebih dulu. Lanjut setelah itu Julia menusuk ban mobil anak buah Areski. Julia pun tertangkap dan dianggap membantu pelarian Lino. Kemudian Areski mengatakan kepada Mouse kalau anak buahnya menangkap Julia yang membantu kaburnya Lino. Di saat Areski dan Mouse pergi, Marco pergi sendirian ke tempat di mana mobil Zeros disembunyikan. Terlihat juga Lino dan Quentin pergi ke markas tempat Jack menyimpan mobilnya. Awalnya Lino tidak menemukan apapun di garasi dan Quentin pergi mengambil uangnya. Setelah Quentin mendapatkan tas berisi uang, tiba-tiba Marco menembaknya. Melihat itu Lino langsung bersembunyi, dan di saat Marco lengah, ia pun langsung menghajarnya.
Setelah itu Lino mencari Quentin yang tertembak. Namun karena pendarahan hebat, hingga akhirnya Quentin pun tewas. Di sini Lino malah menemukan mobil Seros yang disimpan dalam tumpukan jerami. Di mobil itu masih terdapat lubang bekas tembakan Areski. Ketika Areski sendirian di ruangannya, ponsel Julia pun berbunyi. Areski mengangkatnya dan mengancam Lino dengan kekuasaannya. Namun Lino memberitahu tentang mobil Seros yang belum dibakar. Mendengar itu, Areski sangat marah karena mobil itu akan membuat masalah besar jika diketahui oleh Moss. Setelah itu Lino membawa mobil Seros ke garasi untuk dipasangi sebuah alat pengait. Sedangkan di markas, Moss meminta Julia membantu kasusnya. Namun jawaban Julia terlihat sangat memihak kepada Lino karena ia sudah mengetahui tentang semuanya. Di jalan, Areski bersama anak buahnya sudah bersiap untuk menghadang Lino. Sedangkan Lino terlihat masih mengisi bahan bakar. Sampai akhirnya anak buah Areski yang berada di sana memberitahu Areski tentang lokasi Lino. Mendengar informasi keberadaan Lino, Areski meminta Bruno memastikan Lino tidak memutar arah. Ternyata Bruno dan rekannya mengejar mobil Lino. Namun untungnya Lino berhasil mengaitkan pengait kerangka belakang mobil musuh hingga terlepas. Kemudian Lino mendorongnya dengan cepat sehingga menabrak mobil anak buah Areski yang sedang berjaga. Areski tidak memperdulikan anak buahnya. Ia hanya berpikir untuk terus mengejar Lino. Berpindah ke markas ketika mengetahui bahwa mobil Seros masih utuh, Moss segera menyuruh anak buahnya untuk menangkap Areski. Sedangkan Julia setelah berhasil melepaskan borgolnya, ia langsung bergegas pergi menggunakan mobil Moss untuk menangkap Areski. Di saat Areski mengejar Lino, polisi lainnya pun berdatangan. Namun Areski malah menyingkirkan mobil polisi yang ikut mengejar itu. Untungnya dengan bantuan Julia, mobil Areski berhasil disingkirkan hingga terbalik. Ketika Lino menghampiri Julia, Areski keluar dan melempar peledak ke mobil secara tiba-tiba sehingga mobil pun terbakar. Tanpa rasa takut, Lino membawa mobil terbakar itu ke markas demi sebuah bukti kebenarannya. Melihat mobil terbakar memasuki markas, Jeps dan Moss langsung memadamkan apinya. Dan Moss baru menyadari kalau sebenarnya Lino tidaklah bersalah. Beberapa saat kemudian, polisi mulai memeriksa mobil Seros. Sedangkan Areski kembali ke rumah untuk mengambil semua uang simpanannya dan bersiap pergi meninggalkan istrinya untuk menyelamatkan diri dari kepungan polisi. Kembali ke Moss, ia memberikan surat kebebasan Lino kepada Julia. Ia tidak sanggup memberikannya sendiri karena Moss menyesal tidak mempercayainya. Moss juga memberitahu Julia kalau Lino harus tetap bekerja sebagai mekanik polisi. Julia langsung memberikan surat itu pada Lino yang sedang memberikan penghormatan terakhir kepada Seros dan film pun selesai. Mungkin sampai di sini saja alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Like jika kalian suka film ini serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih baik lagi dan dapat terus menyajikan konten-konten untuk mengisi waktu luang kalian semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.